Di kisah sebelumnya, setelah Gajah Mada menitipkan Raja Jayanegara di rumah sahabatnya yang mampu dipercaya. Setelah beristirahat semalam, Gajah Mada pergi untuk mulai menjalankan rencananya. Di sisi lain di dalam penjara istana nampak Mahapati Arya Tadah yang melihat prajurit Rakuti membawa tahan baru masuk ke dalam sel tahanan yang tepat berhadapan dengan tempat Arya Tadah ditahan. Ternyata itu adalah Panji Sabrang yang sudah tertangkap oleh Rakuti. Setelah kepergian prajurit Rakuti dari dalam penjara itu, Panji Sabrang menyapa dan menanyakan keadaan Arya Tadah. Di dalam istana, Rakuti didampingi beberapa Winesuha lainnya, sedang sibuk membaca surat yang didapatkan dari telik sandinya yang berada di kubu pasukan Bayangkara. Tiba-tiba seorang senopati menghadap kepada Rakuti, memberi kabar bahwa Rakita Trowulan sedang menuju alun-alun kerajaan guna melakukan protes kepada Rakuti akan perbuatan beberapa prajurit Rakuti yang telah seenaknya membunuh, merampas serta memperkosa. Seakan disambar petir, Rakuti nampak marah, tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Mengingat dirinya takut jika memberikan hukuman kepada para pendukungnya, maka bisa saja mereka berbalik memberontak dan mengulingkan kekuasaannya. Diketahui prajurit Dharma Putra yang melakukan perbuatan tidak bermoral itu adalah prajurit di bawah komando Rapanca. Di mana Rakuti memang sudah mengenal kegilaan Rapanca perihal wanita, serta kekejian prajurit bawahannya yang suka merampas serta bersikap tidak berperi kemanusiaan kepada setiap warga baik musuh maupun rakyat Majapahit. Melihat hal itu, Ratanca selaku penasehat Rakuti, mulai kehilangan keyakinannya serta kecewa kepada Rakuti. Ratanca merasa jika seperti ini maka perjuangan mereka untuk menjadikan Majapahit lebih baik hanyalah bualan belaka. Terjadi perdebatan hebat antara Rakuti dan Winesuha lainnya, hanya Rapanca yang memang merasa melakukan hal salah itu yang terdiam. Ratanca meminta Rakuti menemui warga dan memohon maaf serta menyerahkan Rapanca kepada para warga guna mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Sontak Rapanca memandang dengan tajam kepada Rakuti dan Ratanca, melihat hal itu di mana Rakuti nampak ragu. Sekali lagi Ratanca memberikan pilihan kepada Rakuti, jika dirinya enggan menyerahkan Rapanca, maka kirim Rapanca dengan prajuritnya untuk menumpas warga yang sedang melakukan protes di alun-alun kota. Hal itu akan sangat mudah membubarkan para warga yang bergerombol itu, namun jika itu pilihan Rakuti, maka Rakuti harus siap akan pemberontakan yang akan dilakukan para kaula Majapahit atas tindakannya, ujar Ratanca mengingatkan. Rakuti semakin di dalam kebimbangan, nampak Rakuti berdiri membelakangi para Winesuha lainnya, suasana nampak hening. Lalu mendengar keputusan Rakuti, Ratanca kaget dan menganggap dirinya telah keliru berdiri di samping Rakuti untuk melengsarkan Jayanegara. Ternyata Rakuti lebih biadab dan tidak berperi kemanusiaan, ujar Ratanca dalam hatinya. Karena keputusan Rakuti adalah menyuruh kepada Rapanca membawa prajuritnya dan segera menyelesaikan masalah atas apa yang Rapanca perbuat itu. Mengerti maksud akan perkataan Rakuti, Rapanca pergi dengan tatapan beringas serta mengacungkan pedangnya kepada Ratanca. Akan ada pembantaian besar di alun-alun kota, di mana warga yang tidak bersenjata akan digilas oleh prajurit Dharma Putra dalam komando Rapanca. Baris PP adalah suatu bentuk protes warga kepada raja, di mana para warga yang meminta keadilan bersuara dengan berbaris di alun-alun kota di bawah sengatan matahari. Setelah raja akan menemui para warga guna mendengar tuntutan warga dan mencoba memberikan solusi akan keinginan para warga. Hal itu sudah turun-temurun dilakukan dari era Singosari hingga Majapahit. Melihat kebrutalan atas keputusan Rakuti, yang menolak bertemu dan malah memerintahkan prajuritnya mengusir warga dengan segala upaya, maka hancurlah hati Ratanca. Ratanca yang merupakan tabib kerajaan serta penasehat pasukan Dharma Putra memang terkenal akan kebaikan hatinya, oleh karena itu dia bergabung dengan Rakuti dan mendukung Rakuti karena merasa Raja Jayanegara tidak pantas menjadi raja mengingat kegemaran berpesta serta dengan seenaknya merampas gadis-gadis untuk dijadikan selirnya. Namun melihat Rakuti saat ini nampak dirinya telah keliru. Raja Jayanegara tidak pernah melawan rakyat dengan kekerasan, berbeda dengan Rakuti yang tanpa belas kasihan memerintahkan untuk melibas habis para warga yang tidak bersenjata yang sedang menyuarakan keadilan. Setibanya di alun-alun, Rapanca dengan lantang berteriak kepada para warga untuk membubarkan diri. Jika tidak maka dirinya akan dengan senang hati melibas mereka dengan cara kekerasan. Melihat hal itu para warga merasa kecewa karena Rakuti tidak menemui mereka serta tidak ada diskusi yang dapat memberikan solusi. Para warga yang sudah kepalang nekat, tidak gentar mendengar ancaman Rapanca. Bahkan tanpa komando beberapa warga melempar batu ke arah pasukan Rapanca. Melihat hal itu dengan tegas dan tanpa ragu, Rapanca memerintahkan prajuritnya melepaskan anak panah.
Seketika para warga bergelimpangan terhunus panah yang menyambar tubuh mereka yang tanpa perlindungan. Belum cukup di situ, Prapanca memerintahkan prajuritnya untuk maju menebas mereka para warga yang mulai kocar-kacir menghadapi keberingasan pasukan Prapanca. Alun-alun kota banjir darah, banyak tubuh yang tergeletak serta beberapa merintih menahan sakit. Pasukan Jalayuda serta Jalarenggana yang sudah menyerah kepada Rakuti melihat hal itu, terenyuh melihat keberingasan pasukan Prapanca. Mereka seakan sadar bahwa telah berada di pihak yang salah, namun sudah begini di mana kekuatan mereka saat ini tidak memungkinkan untuk menolong apalagi melawan Rakuti, mereka hanya berdiri lemas melihat warga yang dibabat habis oleh pasukan Prapanca tersebut. Tidak butuh waktu lama para warga yang menyuarakan ketidakadilan itu mulai tercerai-berai akibat keberingasan Prapanca. Di sudut sebuah bangunan di dekat alun-alun kota itu berdiri sosok tua berpakaian resi yang menitikkan air mata melihat hal itu. Gajah Mada yang saat itu juga berada di sana mencoba melihat keadaan dan kondisi yang memprihatinkan. Lantas dipandangi wajah tua itu karena Gajah Mada seperti mengenali sosok tua berharisma tersebut. Setelah dihampiri, Gajah Mada meminta sosok tua itu mengikutinya menuju tempat lebih aman. Setibanya di tempat yang dirasa aman, Gajah Mada tersenyum dan memberikan hormat kepada orang tua itu. Dengan suara lirih orang tua itu menanyakan keadaan kerajaan serta sang Raja Jayanegara. Sosok tua itu adalah Empedu Prapanca, seorang resi yang terkenal akan sastranya serta kewartaannya. Keduanya sudah saling kenal namun karena kesukaan Prapanca yang suka berkelana maka sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Keduanya pernah bekerja sama saat Prapanca mengabarkan kerajaan akan suatu daerah yang sedang kelaparan, serta Gajah Mada yang saat itu masih seorang prajurit rendahan yang menjadi utusan raja bersama Prapanca untuk membawa bantuan. Dengan karya sastranya juga Raden Wijaya pendiri Majapahit mendapatkan harum nama serta banyak wilayah yang dengan sukarela bergabung dalam kekuasaan Raja Kertarajasa Jayanegara tersebut. Dengan kata lain apapun yang diwartakan Empedu Prapanca merupakan hal yang sudah pasti benar dan mampu menyentuh khalayak ramai. Jika satu panah hanya dapat melukai satu prajurit, maka dengan kekuatan Prapanca, satu pena bisa menyentuh dan mengerakkan satu rakyat sebuah kerajaan. Malam menghampiri keduanya memutuskan untuk melanjutkan perbincangan mereka di dalam hutan sembari bermalam dengan alas ala kadarnya mengingat saat ini Gajah Mada adalah buronan Rakuti, maka tidak aman jika bermalam di dalam kota. Tiba-tiba terdengar suara burung gagak. Gajah Mada mendengarkan dengan seksama suara itu, sebelum akhirnya dirinya membalas dengan membuat suara seperti burung gagak juga. Empu Prapanca hanya diam kebingungan melihat hal itu. Namun dari semak tiba-tiba keluar Regu Lembang Laut dengan Gajah Enggon serta yang lainnya. Melihat itu Empu Prapanca mulai paham makna dari siulan menyerupai burung gagak itu. Melihat ketidakhadiran Gagak Bongol serta Aji Pradabasu, Gajah Mada menanyakan kepada Lembang Laut. Setelah mendapatkan penjelasan akan rencana Gagak Bongol yang mencoba menyelamatkan Arya, Tadah serta Panji Sabrang, Gajah Mada mulai paham akan kondisi yang sedang terjadi. Setelah berbincang mereka memutuskan untuk beristirahat dengan bergantian berjaga. Di saat bergantian jaga di mana Gajah Enggon akan menggantikan Bango Lumayang berjaga. Gajah Enggon kebingungan karena tidak dijumpainya Bango Lumayang yang seharusnya sedang menjaga peristirahatan mereka. Tiba-tiba Bango Lumayang keluar dari kegelapan, saat ditanya oleh Gajah Enggon dirinya berkata bahwa baru saja pergi untuk buang hajat, dirinya tidak tega membangunkannya kawan-kawannya yang telah tidur dengan lelap. Sedikit curiga namun karena tanpa adanya bukti, Gajah Enggon memendam kecurigaannya tersebut. Menjelang subuh mulai bersiap-siap mereka untuk membuat kekacauan di depan gerbang istana. Setelah berpamitan dengan Empu Prapanca yang akan pergi guna mewartakan apa yang terjadi kepada beberapa orang-orang yang dirasa akan membantu perjuangan Gajah Mada. Sementara itu Gagak Bongol dan Aji Pradabasu sudah bersiap menuju Istal Kuda di dekat penjara istana guna menunggu tanda dari Lembang Laut. Seperti dugaannya ada beberapa prajurit yang sedang menjaga Istal Kuda. Di mana berarti jalan tempat mereka keluar terdahulu telah ditemukan dan dijaga. Dalam dinginnya fajar di mana pasukan Rakuti penjaga gerbang sedang berjaga dengan sedikit kantuk. Gajah Mada dengan pasukan Bayangkara keluar melemparkan kendi yang diisi oleh cairan mudah terbakar sebelum akhirnya dilepaskan panah api yang menyulut cairan yang mudah terbakar sebelumnya. Mengetahui kobaran api itu para prajurit yang menjaga sontak terkaget terlebih mereka melihat Gajah Mada berteriak lantang menghina dan menantang Rakuti, terjadi pertempuran kecil di antara kedua kubu. Mendengar berita penyerangan gerbang istana yang dilakukan Gajah Mada,
Rakuti memerintahkan prajuritnya untuk segera bergegas membantu menjaga gerbang. Seketika penjagaan di dalam istana khusus di Istal Kuda sedikit teralihkan. Memanfaatkan hal itu Aji Pradabasu dan Gagak Bongol segera bergegas menuju jalan yang membawa mereka masuk ke dalam istana. Anak panah Aji Pradabasu mampu menjatuhkan beberapa prajurit yang berjaga, disambut oleh serangan Gagak Bongol yang menebas dan menghentikan prajurit yang coba kabur untuk meminta bantuan. Keterenggiнаsan mereka berdua menjadi suatu hal yang tidak diduga para penjaga pada malam itu. Terlebih fokus sebagian besar pasukan Rakuti yang mencoba menuju gerbang istana guna menghentikan Gajah Mada dan pasukan Bayangkara yang sedang berbuat onar, dengan cekatan Lembang Laut serta Bangau Lumayang memanjat serta mampu membuka gerbang. Disusul serbuan Gajah Mada dan Gajah Enggon serta pasukan Bayangkara lainnya. Hal itu sangat mudah bagi pasukan Bayangkara yang diuntungkan dengan serangan tiba-tiba serta dengan baik mengenali target penyerangan mereka. Kembali ke Aji Pradabasu dan Gagak Bongol yang sudah berhasil masuk ke dalam penjara istana, di mana satu demi satu penjaga mampu dilumpuhkan oleh keduanya. Sesaat mereka merangsak lebih dalam ke penjara itu, tanpa sengaja mereka berjumpa Pujat Luntar yang ditahan Rakuti karena telah berbalik melawan Rakuti di malam pralaya Majapahit itu. Pimpinan pasukan Jalargana itu ditahan Rakuti setelah memberikan komando Jalargana kepada Banaksora. Setelah mengetahui hal itu serta melihat kesadaran akan kesalahan Pujat Luntar, Aji Pradabasu membebaskannya beserta beberapa senopati bawahannya. Bersama mereka semua membuat kekacauan di dalam penjara. Mencari keberadaan Arya Tadah dan Panji Sabrang. Para prajurit penjaga penjara yang tidak dalam keadaan siap tersebut dengan susah payah menahan para menyusup. Sesaat kemudian Gagak Bongol berhasil menemukan Arya Tadah berada serta Panji Sabrang. Melihat Arya Tadah masih dalam keadaan yang baik-baik saja makin membuat Gagak Bongol dan Aji Pradabasu bersyukur. Karena dengan adanya Arya Tadah mereka merasa akan mudah mengerahkan rakyat serta membalikan para pendukungnya Rakuti yang saat ini membela Rakuti. Mengingat Arya Tadah merupakan Mahapati Majapahit yang disegani serta orang nomor 2 di kerajaan Majapahit. Jika Sang Raja dan Mahapati bergabung tentunya para pasukan Majapahit baik sisa pasukan Jalapati, Jalargana maupun Jalayuda akan mendengarkan dan tidak akan menepis keberadaan Sang Mahapati. Dalam satuan komando Arya Tadah akan mudah menggabungkan semua prajurit menjadi satu kesatuan Jalasakti, yakni satuan hasil beberapa gabungan pasukan Majapahit, pasukan kerajaan yang biasa digunakan dalam sebuah penaklukan. Pasukan Jalasakti ini siapapun pemimpinnya ketika Mahapati dan Sang Raja memerintahkan akan dengan segenap hati akan patuh. Setelah membebaskan Arya Tadah dan Panji Sabrang mereka bergegas meninggalkan penjara. Namun kali ini jalan mereka akan lebih sulit karena ternyata keberadaan mereka di dalam penjara sudah diketahui. Sekuat tenaga mereka semua berjuang seraya meloloskan diri. Di depan gerbang istana Gajah Mada yang melihat pasukan Rakuti mulai bergerak berdatangan menuju ke arahnya, memerintahkan pasukannya untuk mundur. Dengan yakin Gajah Mada merasa ragu Gagak Bongol pasti berhasil masuk dan semoga mereka juga berhasil keluar dengan keselamatan. Setelah berhasil keluar dari area penjara dan berada di kawasan Istal Kuda, ragu Gagak Bongol merasa terdesak akan kepungan pasukan Rakuti. Melihat hal buntu itu, Pujat Luntar memohon maaf kepada pasukan Bayangkara serta Mahapati Arya Tadah akan kesalahan sebelumnya membantu Rakuti. Serta demi keberhasilan misi penyelamatan Arya Tadah dirinya dengan beberapa senopatinya akan menjadi penahan agar mereka mampu meloloskan diri dari kepungan tersebut. Melihat keberanian Pujat Luntar itu, Arya Tadah merasa tidak salah memilihnya sebagai komandan pasukan Jalargana, dan akan kesalahannya Arya Tadah berkata bahwa setiap orang tidak luput dari kesalahan, yang terpenting adalah dari kesalahan itu Pujat Luntar sadar dan mau memperbaiki diri, serta sudah berlaku benar dikala ketidakberdayaannya memberikan komando Jalargana kepada Banaksora, guna menghentikan Rakuti. Meskipun hal itu terlambat tapi dengan hal itu mereka semua terselamatkan dan memberikan harapan kepada Jaya Negara dan Gajah Mada serta Majapahit guna pulih dan kembali memimpin Majapahit serta menghadapi Rakuti. Mereka pun berpisah, nampak sesaat Aji Pradabasu menoleh melihat dengan berani Pujat Luntar bersama senopatinya yang telah dibebaskannya, bertarung dengan berani hingga titik penghabisan melawan pasukan Rakuti guna memberikan dirinya kesempatan meloloskan diri. Setibanya mereka berhasil keluar, keempatnya beristirahat sejenak. Gagak Bongol pergi guna mengambil air di sungai untuk minum Mahapati Arya Tadah. Saat itulah tiba-tiba Panji Sabrang berusaha menikam Arya Tadah. Namun dengan tangkas Arya Tadah menahan.
membuat belati di tangan Panji Sabrang tertahan agar tusukan itu tidak lebih dalam masuk menusuk jantungnya. Melihat hal itu Aji Pradabasu terkaget, sontak dengan sigap membantu Arya Tadah. Belati berhasil tertarik namun Mahapati Majapahit itu terjauh tersungkur, menyisakan Aji Pradabasu yang sedang bergelut hebat dengan Panji Sabrang. Dalam hal tenaga memang Aji Pradabasu tidak sehebat Panji Sabrang, jadi membutuhkan upaya luar biasa guna mengimbangi pergulatan tersebut. Setelah kalah, tiba-tiba Gagak Bongol datang dan menebas leher Panji Sabrang.